Halo sahabat YouTube semuanya, dimanapun Anda semua berada, selamat datang kembali di channel seputar peternakan. Pada kesempatan kali ini, seputar peternakan akan memberikan informasi tentang 17 penyakit yang menyerang kelinci, baik itu penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Nah, video ini sangat cocok bagi kalian semua yang ingin beternak kelinci ataupun sudah memiliki ternak kelinci. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Yang belum like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke, penyakit yang pertama yaitu gudik atau kudis atau yang disebut dengan skabies. Ini penyebabnya yaitu tungau jenis Darphoptes scabies. Nah, bagian yang sering diserang itu biasanya tepi telinga, pinggir telinga. Kemudian untuk gejalanya sendiri, yang pertama ada bintik-bintik coklat di tepi telinga dan akan menjalar ke sekitar mata, hidung, dan pangkal kuku terutama jarinya. Biasanya jika jari kuku terserang itu akan bengkak dan juga memerah. Nah, apabila penyakit ini tidak segera diobati, maka akan cepat sekali menular ke kelinci yang sehat. Namun jangan takut karena bisa ditanggulangi dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan kandang dan sekitar lingkungannya. Yang kedua, kelinci yang sudah terserang skabies harus cepat diisolasikan atau dipisahkan dari kelinci yang sehat. Kemudian yang ketiga, jika kelinci sudah terserang maka bisa diolesi dengan salep belerang 2-3 kali per hari, atau bisa juga disuntik dengan Wormectin. Nah, untuk penyuntiknya sendiri itu di bagian bawah kulit ya, jangan sampai mengenai daging. Biasanya untuk bagian yang disuntik itu bagian leher, tapi yang belakang ya. Nah, kemudian apabila kelinci itu sedang bunting ataupun hamil, maka jangan disuntik ya, untuk meminimalisir keguguran. Nah, lebih baik diolesi saja. Penyakit yang kedua yaitu sembelit atau susah buang air besar. Kalau di saya namanya bebelen. Nah, penyebabnya sendiri karena pemberian pakan yang tidak diimbangi dengan air. Berarti ini kebutuhan pakannya lebih banyak ya, tapi airnya sedikit. Kemudian gejalanya yang pertama, ternak itu gelisah. Kemudian yang kedua, air kencingnya sedikit. Nah, cara mengatasinya yang pertama, memberikan pakan dan juga air minum yang seimbang. Kemudian yang kedua paling penting yaitu memberikan pakan hijauan yang mengandung seratnya tinggi. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu flu atau pilek atau influenza. Nah, penyebabnya yaitu karena virus atau bakteri. Biasanya ini menyerang kandang yang lembab ataupun kurang sinar matahari ya, sehingga kuman atau bakteri itu mudah berkembang biak. Kemudian untuk gejalanya sendiri, yang pertama yaitu nafsu makan kelinci menurun. Kemudian yang kedua, kelinci itu bersin-bersin dan malas untuk bergerak. Kemudian yang ketiga, lubang hidung itu terlihat basah. Kemudian yang keempat, kaki kelinci itu sering menggaruk-garuk bagian hidungnya. Nah, kalau penyakit ini tidak segera diobati, maka akan menyebabkan radang pada rongga hidung dan agak ada gangguan pernafasan yang akan mengakibatkan kelinci tersebut lemas kemudian mati. Waduh, bahaya banget nih. Nah, sekarang cara mengatasinya. Yang pertama, bagian hidung itu diseka ya, atau namanya dikompres. Nah, dengan kain lembut dan air hangat. Kemudian dilap sampai kering ya. Setelah itu diolesi dengan salep zinoksida. Kemudian kelinci dijemur di bawah sinar matahari, namun sebentar saja ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kelinci diletakkan di kandang yang hangat. Kalau bisa kandangnya itu menghadap ke timur ya, agar terkena sinar matahari.
Kemudian penyakit yang keempat yaitu radang puting atau mastitis. Nah, tandanya yaitu puting susu mengeras yang disebabkan karena air susu tidak keluar atau keluar tapi sedikit ya. Kemudian biasanya menyerang kelinci yang baru menyusui. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu karena anakan kelinci tidak mau menyusu induknya. Kemudian penyapihan yang salah. Nah, mungkin karena terlalu mendadak ya. Belum waktunya disapih tapi keburu disapih, sehingga air susu yang masih diproduksi oleh indukan itu tidak bisa dikeluarkan. Kemudian di bagian puting yang mengalami mastitis itu biasanya akan membengkak dan juga mengeras. Kalau terlalu lama nanti akan berwarna merah muda. Kemudian jika dipegang itu akan terasa panas dan juga keras. Nah, kalau sudah terlalu lama juga tidak segera diobati, maka bisa menyebabkan puting itu pecah ya. Kemudian kalau puting yang terkena mastitis itu biasanya rasa dari air susunya sendiri itu tidak enak karena sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasinya. Yang pertama, usahakan ya kandang itu harus nyaman, tidak berisik. Karena kalau kelinci itu stres, itu biasanya tidak mau menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, lakukan penyapihan secara baik dan juga benar. Paling tidak menyapi itu ya 40-45 hari lah. Kemudian yang ketiga yaitu induk kelinci yang sedang menyusui itu jangan dipindahkan ke kandang lain. Karena biasanya kalau mudah dipindahkan ke sana kemari itu akan membuat kelinci menjadi stres. Sebaiknya biarkan tetap di kandang di mana kelinci itu melahirkan. Yang kelima, diare atau mencret. Penyebabnya yang pertama, ternak kelinci itu diberi pakan yang sudah basi. Kemudian yang kedua, kelinci terlalu banyak diberikan pakan yang tinggi kadar airnya atau pakan segar ya. Kemudian yang ketiga, hijauan yang diberikan itu masih dalam keadaan segar atau belum dilayukan. Kemudian yang keempat, tidak teratur dalam memberikan pakan, baik itu waktunya atau jumlah porsinya. Kemudian yang kelima, pakan tidak seimbang antara pemberian pakan pelet atau hijauan. Nah, kemudian gejalanya yang pertama, kelinci hilang nafsu makannya atau menurun nafsu makannya. Yang kedua, kelinci malas bergerak atau lebih suka diam dan di pojokan kandang sendiri. Yang ketiga, bulu kelincinya itu terlihat kasar dan juga kusam. Yang keempat, jika dipegang bagian perut maka akan terasa kosong. Yang terakhir, kotoran itu encer. Nah, untuk cara mengobatinya sendiri, yang pertama diberi pakan yang seimbang, baik itu pelet atau hijauan dan juga airnya. Yang kedua, hijauan yang akan diberikan itu sebaiknya dilayukan dahulu untuk mengurangi kadar air. Misalnya nih, merumputnya tuh pagi, kemudian sore baru bisa diberikan ya. Yang ketiga, kalau kelinci itu mencret, maka berikan batang atau daun kacang-kacangan yang sudah kering. Bisa juga dicampur dengan daun pisang kepok yang agak muda. Yang keempat, bisa juga diberikan pakan dari ampas tahu yang dicampur dengan obat mencret manusia ya. Tapi dosisnya disesuaikan dengan usia kelinci dan juga berat badannya sendiri. Yang kelima, jika kelinci itu diberikan pakan dengan campuran ampas tahu, maka harus dalam keadaan baru atau tidak boleh basi. Yang keenam, yang terakhir nih, berikan air kunyit 2-3 ml, bisa juga dicampur dengan air minumnya. Dan pemberiannya ini dilakukan sampai kelinci itu sembuh. Yang keenam yaitu cacingan. Penyebabnya karena cacing pita, kemudian Toxocara canis, kemudian cacing tambang, cacing gelang, Anclostema canium, Unisaneria streptocopala, dan cacing cambuk. Nah, terkadang cacing parasit tersebut itu akan keluar bersama kotoran kelinci dan dapat menular ke kelinci lainnya. Gejalanya nih yang sering terjadi yaitu kelinci menurun atau hilang nafsu makannya. Yang kedua, tubuh kelinci kurus atau lemah dan pucat.
Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu menjaga kebersihan kandang. Yang kedua, berikan pakan yang bergizi dan juga yang bersih. Dan yang ketiga yang paling manjur yaitu berikan obat cacing. Yang ketujuh yaitu radang mata. Nah, penyebabnya karena debu, asap, bakteri, atau benda kecil yang masuk ke dalam mata. Bisa juga karena kelinci itu terlalu sering menggosok-gosokkan kepala atau pipinya ke dinding ataupun benda yang keras sehingga bisa mengenai ke matanya. Kemudian gejalanya sendiri yaitu keluar air mata secara sering sehingga akan menyebabkan bulu di sekitarnya itu basah dan juga kusam. Nah, cara pengobatannya sendiri simple. Yang pertama yaitu berikan obat tetes yang mengandung antibiotik, streptomycin ataupun penisilin. Oke, yang kedelapan yaitu berak darah atau yang disebut dengan kokidiosis. Nah, untuk penyebabnya sendiri karena infeksi bakteri Isospora bigemina yang akan menyerang usus dan juga hati dari kelinci sendiri, sehingga kalau menyerang dari anakan kelinci sendiri maka resiko kematiannya akan sangat tinggi jika dibandingkan menyerang dengan indukan kelinci sendiri. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama nafsu makannya hilang ataupun menurun. Yang kedua, tubuhnya kurus dan juga bobot badannya menurun. Yang ketiga, perut membesar kemudian mencret dicampur dengan darah. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri, yang pertama berikan obat sulfaquinasalin atau obat-obatan berbahan aktif sulfur yang bisa dibeli di toko peternakan. Kemudian dicampur dengan air minum dengan dosis 12 ml per 1 liter air. Yang kesembilan yaitu kelinci makan bulunya sendiri atau makan bulunya kelinci yang lain. Biasanya ini terjadi pada kelinci muda yang sedang tumbuh dewasa dan dipelihara dengan sistem koloni atau sistem umbaran. Untuk penyebabnya sendiri karena kelinci kurang serat dan juga mineral. Nah, untuk gejalanya sendiri, yang pertama nafsu makannya turun. Kemudian yang kedua bulunya kasar dan gangguan pencernaan. Untuk cara mengatasinya sendiri yaitu berikan pakan yang berserat tinggi dan tambahkan garam pada pakannya agar menghasilkan cita rasa. Oke, yang ke-10 yaitu berak encer atau berak nanah, biasanya disebut dengan enteritis. Untuk tandanya sendiri, yang pertama, kelinci malas bergerak dan badannya lemas. Yang kedua, nafsu makannya menurun dan hilang. Yang ketiga, bulunya kasar. Yang keempat, perutnya kembung dan disertai diare bercampur nanah. Nah, untuk cara pengobatannya sendiri, campurkan air minum dengan larutan klortetrasilin atau oksitetrasilin yang bisa dibeli di toko peternakan atau online shop. Kemudian yang ke-11 yaitu kudis telinga atau kanker telinga, biasanya disebut juga dengan tungau telinga. Nah, penyebabnya yaitu karena infeksi kutu Psoroptes suniculi yang menyerang bagian dalam telinga. Gejalanya sendiri, kelinci itu suka menggeleng-gelengkan kepalanya karena telinganya gatal dan sering digaruk-garuk sehingga akan menimbulkan goresan. Biasanya kulit kelinci yang terinfeksi itu bagian telinga di bagian dalamnya yang akan mengeras, bersisik dan juga berwarna coklat. Nah, untuk cara pengobatannya sendiri bisa diobati dengan Zalf atau Skabisik yang bisa dibeli di online shop atau toko peternakan. Yang ke-12 yaitu Sorhox atau Popodermatis. Nah, penyebabnya sendiri yaitu karena alas kandang keras dan juga kasar
Kemudian kelinci kelebihan berat badan. Nah, untuk gejalanya sendiri yaitu bulu kaki atau kulit kaki terkelupas dan biasanya akan membentuk lingkaran serta terjadi peradangan. Untuk cara mengatasinya sendiri yaitu buat alas kandang dari bahan yang halus dan juga tidak kasar. Kemudian kontrol selalu bobot badan kelincinya. Jika kelinci sudah terkena penyakit ini, maka bersihkan luka dengan air hangat dan berikan obat luka atau antiseptik. Kemudian yang ke-13 yaitu Pasteurelosis. Penyakit ini disebabkan karena kuman Pasteurella mucorrhiza yang menyerang pencernaan dan biasanya akan menyerang kelinci dewasa, baik itu jantan ataupun betina. Untuk gejalanya sendiri karena kotoran kelinci berwarna putih. Dan cara mengatasinya yaitu bersihkan kandang dari kotoran kelinci minimal 1 hari sekali. Yang kedua, jika sudah terserang maka disuntik dengan sulfadiazin atau penisilin dengan dosis 1 ml per 1 kilo bobot badannya. Obat ini bisa didapatkan di toko peternakan atau online shop. Yang ke-14 yaitu radang paru-paru atau yang biasanya disebut dengan pneumonia. Penyebabnya sendiri karena bakteri Pasteurella, kemudian Multocida. Selain itu juga bisa disebabkan karena kondisi kandang yang terbuka, sehingga ternak itu sering terkena angin secara langsung. Kemudian karena udara lembab dan juga pakan nutrisi yang sangat rendah. Nah, untuk gejalanya sendiri, yang pertama, kelinci itu susah bernafas. Yang kedua, kelinci sering mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karena kesulitan bernafas. Yang ketiga, mata dan telinganya kebiru-biruan, kadang juga keluar cairan bernanah. Yang terakhir, kotorannya encer atau mencret. Nah, untuk pencegahannya sendiri, yang pertama, kelinci dipelihara di kandang yang tidak terkena aliran angin secara langsung. Yang kedua, usahakan ventilasi kandang itu harus baik sehingga sirkulasi udaranya itu bisa lancar dan kandang akan terasa segar. Kemudian yang ketiga, memberikan pakan yang bergizi. Dan yang terakhir, jika sudah terserang penyakit ini maka bisa diobati dengan sulkonik yang bisa diberikan dengan cara dicampur dengan pakan atau minumannya sendiri. Obat ini bisa dibeli di toko peternakan atau online shop. Yang ke-15 yaitu penyakit bisul pada kelinci. Nah, penyebabnya sendiri ini karena terjadinya pengumpulan darah kotor di bawah kulit. Kemudian untuk cara mengatasinya sendiri dengan cara pembedahan, lalu diberikan antiseptik ataupun obat luka. Nah, untuk pembedahannya sendiri harus dilakukan secara hati-hati ya teman-teman, agar tidak melukai bagian lainnya. Yang ke-16 yaitu penyakit kulit kepala. Nah, penyebabnya sendiri ini karena infeksi jamur. Untuk gejalanya sendiri itu di kepala kelinci timbul sisik-sisik ya. Kemudian untuk cara mengatasinya sendiri bisa diolesi dengan obat belerang ya. Untuk pemberiannya sendiri yaitu 2-3 kali per hari. Yang terakhir yaitu penyakit infection. Nah, untuk gejalanya sendiri, yang pertama perutnya tampak besar. Kemudian yang kedua sembelit atau susah buang air besar, namun di anusnya itu ada cairan seperti gelnya. Kemudian yang terakhir yaitu bobot badan menurun. Nah, untuk penyakit ini biasanya terjadi karena stres, kemudian kekurangan air, konsumsi makanan yang berlebihan, dan kurangnya nutrisi. Untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan pemberian minum secukupnya. Untuk air minum sendiri itu harus disediakan secara ad libitum atau tidak terbatas, artinya selalu tersedia. Yang kedua, berikan pakan yang mengandung serat antara 13-20%. Dan yang terakhir, berikan pakan yang mudah untuk dicerna kelinci.
Oke teman-teman semua, cukup sekian ya informasi yang dapat kami berikan. Semoga sedikit ini namun bermanfaat bagi kalian semua. Yang merasa suka dengan video ini silahkan bisa klik like dan jangan lupa untuk selalu berkomentar yang positif. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.